Halo, perkenalkan nama saya Richard Wijaya. Saya seorang barista di Fox Coffee, Jakarta. Di balik tetes dan wangi secangkir kopi, bergerak tangan-tangan andal dan terampil seorang barista yang menjadi jantung dan jiwa dari setiap kedai kopi. Barista adalah seniman, ilmuwan, dan penutur cerita yang dengan penuh cinta dan keahlian mengubah biji kopi menjadi sebuah karya seni dalam cangkir Anda. Mereka paham, kopi tak sekadar minuman, namun juga pengalaman, perasaan, hingga momen kebersamaan. Ini adalah cerita Richard, seorang barista yang dengan dedikasi menyelami suka duka sebagai seorang barista. Menjadi seorang barista karena salah satunya adalah termasuk dalam dunia kreatif ya. Kreatif, lalu sebenarnya kecelakaan aja sih. Karena dulunya pinginnya jadi chef, tapi jatuhnya jadi seorang barista. Cuman kecelakaan aja sih. Waktu dulu belajar itu kayak unik aja. Jadi kesan pertama saya di kopi, belajar kopi itu unik. Jatuhnya kayak tertantang gitu ternyata. Akhirnya lalu saya dalamin. Sebelum jadi seorang barista, saya itu pernah kerja di warung kecil-kecilan gitu, bikin kayak jualan roti bakar, terus makanan-makanan ringan, sama mie gitu, kayak Indomie lah, olahan Indomie gitu. Suka dukanya itu ya, satu kalau ketemu pelanggan yang tidak sabar, terus ketemu pelanggan yang egois itunya, sama kalau shift sendiri sih. Egois itu kayak gimana mas? Egoisnya itu kayak misalkan, jadi dia itu datang terus punya referensi sendiri, lalu memaksakan keinginannya di kafe yang setiap dia kunjungi, kayak gitu. Kalau sebutannya orang-orang di dunia kami itu pendekar kopi, kayak gitu. Terus cara Nanganinnya adalah ya kita tanggepin aja, kita dengerin dulu maunya dia gimana, lalu ya udah kita bikinin tuh maunya dia gimana. Setelah itu kalau misalkan kita mau bisa di compare sama ilmu yang udah ada sebelumnya, kayak misalkan dibandingin gitu, metodenya dia gimana, metode yang normalnya bagaimana, nanti bisa diambil jalan tengahnya sambil ya jatuhnya sharing diskusi gitulah. Sebenarnya setiap orang bisa belajar otodidak, tapi kalau untuk belajarnya ada secara legalnya ada, kayak sertifikasi sendiri itu dikeluarin sama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu udah ada. Saya sendiri sudah punya, cuman harus diperbarui selama 3 tahun sekali, kayak gitu. Itu belajarnya apa aja? Kalau yang ngambil sertifikasi profesi itu otomatis ilmu yang sudah kamu punya itu dites kebenarannya, istilahnya kayak gitu. Pada saat kamu diuji secara kompetensinya itu lulus, punya sertifikasi. Tapi kalau misalkan untuk pemula, biasanya ada barista course. Barista course itu udah banyak kok di Jakarta. Contoh yang paling deket di sini di Melawai itu ada. Kisaran harganya pun juga bervariatif sih, ada dari yang 3 juta sampai belasan juta juga ada, tergantung sesinya apa yang diambil kayak gitu. Macam-macam juga sesinya, kalau misalkan dari bener-bener pemula sampai
yang apa istilahnya pro lah. Iya, macam-macam. Kayak misalkan contoh, kalau yang paling sering diminatin itu biasanya ngelatih. Jadi barista-barista baru pasti yang paling berminat dia itu dari segi latihnya, karena di latte art itu lebih menarik kan. Sedangkan kalau misalkan kita mainan manual itu cuman penampakannya cuman ya udah kopi hitam gitu aja. Tapi kalau latte art dia ada gambar-gambar kayak gitu. Yang dilatih di sekolahnya itu biasanya pengenalan dari basic knowledge juga ada, terus proses pasca panen kayak gitu-gitu, terus metode seduh, nah itu, dan lain-lain, masih banyak. Nggak perlu punya basic skill apa-apa sih sebenarnya, karena banyak juga kalau di teman-temanku di sertifikasi waktu dulu itu basicnya ada yang kayak misalkan contohnya dia lulusan sekolah hukum, lulusan sekolah dokter kayak gitu, sekolah pertanian jadi barista, ngambil kelas barista, banyak kok, banyak. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya enggak mas, kalau saya soalnya bukan, saya ngelihat barista itu enggak yang apa sih, profesi yang cuman istilahnya aku ngelihatnya luas, barista itu luas. Mungkin kalau misalkan yang dilihat orang barista cuma di depan bar doang. Kalau aku bilangnya itu saya barista cuma 10%. Di balik itu prosesnya itu lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan ngelihat sekarang udah banyak kopi kekinian atau banyak coffee shop udah menjamur, itu sebenarnya saya sendiri mandangnya malah positif. Satu, kita banyak pesaing. Nah, dari pesaing itu kita itu bisa kelihatan seleksi alam, intinya gitu, seleksi alam. Kalau misalkan kurang baik ya setahun 2 tahun mungkin masih bisa ya, mungkin 3 tahun 4 tahun bisa bangkrut. Terus untuk contoh aja merek baru tuh yang naik engkolan itu sebenarnya itu malah menjadi penyumbang penggerak petani kopi. Kalau misalkan industri perkopian ini masih kita tarik 8 tahun 7 tahun ke belakang ya, di kota saya coffee shop itu hampir nggak ada. Kalau misalkan industri perkopian kopi masih seperti itu, ada kemungkinan petani kopi itu juga nggak bakal maju, karena siapa yang mau beli kopi dia? Siapa yang mau beli kopi dia kalau misalkan coffee shop aja nggak ada di kota itu, misalnya kayak gitu. Nah, udah ada coffee shop, terus sekarang sudah ada kopi kekinian, berarti kan semakin naik kayak gitu ya. Bagusnya juga untuk negara juga perekonomian kan kayak gitu. Mungkin untuk orang yang mau masuk ke dunia barista, pesan-pesan saya adalah jangan ngelihat barista itu sebagai profesi yang keren-keren doang. Karena saya pribadi waktu pertama ngelihat seorang barista, saya nggak ngelihat kayak barista latte art gitu. Jadi yang saya lihat itu adalah ini profesi yang butuh dedikasi. Karena sama kayak kita waktu ngelihat seorang chef, dia benar-benar harus menuangkan cinta di dalam satu seduhan kopi itu, kayak kreatif apa semua itu ada di sana. Minimal harus ulet juga sih, tapi jangan gampang mutung, dalam tanda kutip jangan gampang menyerah gitu. Pasti banyak tantangannya soalnya.